sama-sama belajar untuk semakin memperdalam pengetahuan kita akan kitab suci. Lalu kita akan sama-sama belajar malam hari ini mengenai nabi-nabi kecil, dan malam ini kita akan membahas Nabi Nahum dan juga Habakuk. Ya, ini rangkaian nabi-nabi kecil karena nanti di bulan September kita akan masuk dalam bulan kitab suci nasional, dan tema yang diangkat juga adalah nabi-nabi kecil. Akan coba share screen. Silakan nanti Ibu Bapak dan teman-teman catat kalau dirasa ada beberapa bagian yang dirasa penting ya. Nanti juga kalau misalkan mau materinya, Kak Nina bisa bantu untuk kirimkan ya. Nggak apa-apa, diberikan secara free. Oke, kita akan mulai ya. Ibu Bapak dan teman-teman, nabi-nabi kecil, kita akan bahas mengenai Nabi Nahum dan Habakuk. Tadi di pengantar, kami sudah menjelaskan secara singkat, dikatakan nabi-nabi kecil itu bukan karena ukuran badan, karena perannya, bukan karena kehebatannya, bukan. Dikelompokkan nabi-nabi kecil karena jumlah babnya lebih sedikit dibandingkan nabi-nabi besar. Ya, itu aja perbedaannya. Tapi kalau untuk peran, untuk kesetiaan, untuk ketaatan, semua nabi itu sama. Ya, hanya memang jumlah babnya yang berbeda. Nah, kalau Anda, Ibu Bapak dan teman-teman perhatikan, nabi-nabi, silakan lihat di Perjanjian Lama itu ada kitab Hosea. Jadi kitab nabi-nabi kecil itu dimulai dari Nabi Hosea. Ketemu nggak? Pelan-pelan ya, nggak apa-apa. Nabi Hosea. Kemudian setelah itu Nabi apa? Yoel. Yoel, betul. Setelah itu Nabi Os. Amos. Kemudian Obadja, Obadja. Kemudian Yunus, Mika. Yunus. Kemudian Mika, Mika. Mika, Kemudian Nahum, Nahum. Kemudian Habakuk, Habakuk. Kemudian Sefanya, Zefanya. Kemudian Hagai, Hagai. Kemudian Zakaria, Zakaria, dan terakhir ditutup Maleaki. dengan Maleaki. Total ada berapa? 12. 12 kitab nabi-nabi kecil. Sedangkan nabi-nabi besar ada berapa? Nabi-nabi besar itu ada 4, yaitu Yesaya, Yesaya, Yeremia, kemudian Yeremia, Yehezkiel, Yehezkiel, Daniel ya. dan Daniel. Betul. Nah, tapi ada beberapa ahli yang mengatakan kitab Ratapan itu juga termasuk dalam nabi-nabi besar. Karena yang menulis adalah Nabi Yeremia. Ya, tapi kalau saya lebih setuju 4, yaitu apa aja tadi? Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel. ya. Ingat dikatakan nabi besar karena jumlah bab-babnya itu lebih banyak atau bisa dikatakan sangat banyak. Ya, coba bandingkan. Kitab Yesaya ada berapa bab, Ibu Bapak, teman-teman? 66. 66 bab. Sekarang coba buka kitab Hosea saja. Hosea. 14 ya. 14. Yoel coba. 3. 3. Cuma 3. Amos berapa? Amos. 9. 9. Yunus. Yunus. 4. Nah, sedikit sekali kan?
dibandingkan Yesaya yang jumlahnya ada 66 kitab. Jadi itu perbedaannya. Ya. Daniel 12. Daniel kenapa, Pak? 12 itu kan juga sedikit itu. Tapi Daniel memang dikelompokkan dalam kelompok nabi-nabi besar, selain jumlah kitabnya yang banyak babnya, tapi juga ya, kitab Daniel itu sastranya apokaliptik, ya. Jadi dikelompokkan nabi-nabi besar karena memang selain jumlah kitabnya, bentuk sastranya juga itu yang menyebabkan Daniel dikelompokkan menjadi salah satu dari 4 atau 5 kitab nabi-nabi besar. Ya, maka kan tokoh Daniel itu lebih dikenal daripada tokoh Mika misalkan, ya, atau tokoh Daniel lebih dikenal daripada tokoh Yoel. Ya, karena memang perannya sangat penting apokaliptik yang berkaitan dengan kehidupan di masa yang akan datang, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kitab Nahum. Ibu Bapak, coba perhatikan di layar. Nahum itu secara harafiah artinya dihibur. Ya. Jadi, nubuat Nabi Nahum itu berasal dari seorang nabi yang disebut Nahum dari Elkos. Silakan baca Nahum bab 1 ayat 1b. Nah, jadi kalau kita sudah tahu Nahum itu dalam kelompok kecil, maka kita bisa carinya di bagian kitab nabi-nabi kecil. Nggak perlu lagi bingung kita carinya. Ketemu nggak? Nahum bab 1 ayat 1b. Nah, dikatakan demikian. Kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Jadi kitab Nahum itu ditujukan kepada bangsa Israel dan juga berisi mengenai kehancuran kerajaan Asyur yang ibu kotanya adalah Niniwe. Ini penting untuk kita pahami, kitab Nahum, kitab Habakuk, dan kitab Zefanya, semuanya isinya temanya sama. Ya, tetapi yang membedakan adalah kitab Nahum dan Zefanya ditujukan kepada Niniwe atau kerajaan Asyur. Sedangkan untuk kitab Habakuk ditujukan kepada bangsa Babel. Ya, artinya bahwa kerajaan Babel dan kerajaan Asyur benar-benar ya sebagai alatnya untuk memberikan pelajaran kepada bangsa Israel, umat Allah yang tidak setia. Nanti kita akan masuk sampai ke sana. Lalu isi dari kitab Nahum, silakan dicatat, yaitu nubuat-nubuat visioner tentang akhir Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur, kerajaan yang kejam yang akan runtuh. Sekarang di mana kerajaan Asyur itu? Kerajaan Asyur itu di daerah Irak. Jadi kalau kita perhatikan, coba Ibu Bapak silakan buka Alkitab Anda di bagian peta. Lalu peta yang paling pertama itu judulnya Dunia Zaman Purba. Ketemu nggak? Paling belakang itu Alkitab kita ada peta. Nah, ini pasti jarang dibuka nih bagian peta ya, masih lengket. Ya. Nah, sekarang kita buka bagian peta. Lalu buka peta yang paling awal itu ketemu ya? Oke. Nah, kalau ketemu coba perhatikan ada Mesopotamia. Nah, di dalam daerah Mesopotamia itu ada kerajaan Asyur. Ketemu nggak? Ketemu, Kak. Ya, ketemu ya.
Nah, Asyur itu ibu kotanya Niniwe. Ya. Temu ya. Ya. Sedangkan bagian paling bawah itu Babel. Tuh. Babel tentu bukan Bangka Belitung. Bukan. Itu masuk daerah Irak. Jelas ya. Sedangkan paling bawah itu daerah Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu tempat asalnya siapa? Abraham. Abraham, betul Pak. Ya, jadi Abraham itu berasal dari Irak, ya, Wow. dari Ur-Kasdim, sekarang Irak. Jelas ya. Jadi nubuat-nubuat ini yang disampaikan oleh Nabi Nahum, Israel, sebagai peringatan bahwa kerajaan Asyur yang akan dipakai oleh Allah untuk memberikan mereka pelajaran. Karena mereka sudah tidak taat dan setia. Tetapi nanti di bagian akhir bahwa ada nubuat-nubuat dari Nabi Nahum mengenai kehancuran dari kerajaan Niniwe. Ya. Oke, kita akan mulai di bab berikutnya. Ada 4 bagian besar dalam kitab Nabi Nahum. Yang pertama adalah kitab penglihatan Nahum, orang Elkos. Tadi di awal kita sudah bahas. Kemudian bagian kedua yaitu Mazmur Teofani. Kita tahu Teofani itu artinya penampakan Tuhan. Lalu yang ketiga, kata-kata penghiburan untuk Yerusalem atau Yehuda. Karena kita tahu ya, tadi di awal saya sampaikan, Yerusalem tempat yang akan dijajah ya oleh bangsa Babel. Ya, tetapi nanti diberikan penghiburan oleh Allah melalui Nabi Nahum. Kemudian bagian yang keempat, kita akan melihat ada 3 nubuat penghakiman atas Niniwe. Ya, kita akan mulai yang kedua, Mazmur Teofani. Nah, Ibu Bapak dan teman-teman, nubuat-nubuat penghakiman Nahum diawali dengan, tolong diingat, jadi nubuat penghakiman yang ada 3 tadi yang ditujukan kepada kerajaan Niniwe itu diawali dengan sebuah Mazmur Teofani. Tujuan Mazmur Teofani adalah penegasan tentang adanya tangan kuat Tuhan Allah Israel di balik penghakiman atas Niniwe yang dinubuatkan oleh Nahum. Ya, saya typo, itu bukan dibuatkan tapi dinubuat. Ingat, sebelum ada nubuat penghakiman dari Nahum, ada yang disebut dengan Mazmur Teofani atau Mazmur penampakan Tuhan. Ya, isinya adalah penegasan tentang adanya tangan kuat Tuhan Allah Israel di balik penghakiman atas Niniwe. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kerajaan Asyur itu kerajaan yang sangat kuat, yang sudah menghancurkan kerajaan Israel. Kerajaan Israel itu dengan ibu kota Samaria. Nah, kerajaan Asyur ini dihancurkan, nanti kita akan masuk oleh kerajaan Babel tahun 612 sebelum Masehi. Tapi sebelum dihancurkan oleh kerajaan Babel, kerajaan Asyur itu adalah kerajaan yang sangat kuat, bangsa yang sangat hebat, sehingga mengalahkan kerajaan Israel dengan menghancurkan kota Samaria tahun 722 sebelum Masehi. Nah,
Allah benar-benar sangat mencintai umatnya, terutama kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yerusalem, kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem, maka Allah ingin agar Niniwe itu dihakimi. Niniwe itu diberikan pelajaran. Ya, maka Allah menggunakan kerajaan Babel untuk mengalahkan kerajaan Niniwe. Tapi konsekuensinya adalah kerajaan Babel akan mengalahkan kerajaan Yehuda. Yerusalem dihancurkan. Ya, itulah pertama kali bait Allah Salomo dihancurkan. Tahun 586 sebelum Masehi. Lalu hampir setengah penduduk Yerusalem nanti akan dibuang ke pembuangan Babel. Nah, itu sejarah singkatnya. Kita kembali dulu ke sini, ke kota Niniwe. Jadi Allah itu memberikan sebuah pesan kepada bangsa Israel, menghibur mereka bahwa mereka jangan takut. Tangan Allah akan menolong mereka dari penghakiman atas Niniwe yang telah menghancurkan saudaranya, yaitu kerajaan utara dengan ibu kota Samaria. Silakan dibaca bab 1 ayat 2 sampai dengan 3a. Satu orang volunteer tolong bantu bacakan. Izin baca ya Pak. Silakan Pak Yohanes. Murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kobaran amarah. Tuhan itu pembalas lawan-lawannya dan pendendam kepada musuh-musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Tetapi sekali-kali ia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Nah, bagus sekali Pak Yohanes. Terima kasih ya Pak. Nah, ini pengakuan tentang Tuhan. Tuhan di sini huruf kapital semua, terjemahan YHWH. Tapi orang Israel tidak membacanya Yahweh, melainkan Adonai. YHWH diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Tuhan dengan huruf kapital. Nah, Ibu Bapak dan teman-teman, tolong diingat, kalau kita membaca Perjanjian Lama dengan ayat 2 dan 3, kita tidak bisa cara berpikir kita saat ini. Gambaran para penulis Perjanjian Lama itu menggambarkan Allah itu Allah yang pembalas. Itu gambaran mereka tentang Allah. Jadi Allah Perjanjian Lama dengan Allah Perjanjian Baru itu sama saja. Cuman yang membedakan adalah konsep mereka tentang Allah. Ya, jadi kalau ada yang bilang Allah Perjanjian Lama itu Allah yang kejam, kalimat itu salah. Karena Allah itu selalu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang membuat beda adalah konsep atau pemahaman mereka tentang Allah. Itulah yang membedakannya. Jadi kalau kita menemukan ayat ini, jangan dijadikan patokan. Oh, berarti Allah akan menghukum, akan membalas mereka semua yang bersalah. Jadi seakan-akan Allah itu Allah yang pendendam, Allah yang pembalas. Padahal kita digambarkan dalam gereja Katolik, Allah itu adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha, yaitu Yesus, wajah kerahiman Allah. Nah, ini dua gambar yang berbeda. Ya, jadi kita harus tahu konteksnya.
sehingga tidak salah dalam menafsirkannya. Satu lagi ya, kita baca ayat 7 dan 8-nya. Silakan. Siap, saya baca. Ya, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. nah, terima kasih Pak Mul. Sama-sama. Tuhan itu baik. Nah, ini gambarannya kan berbeda tuh, ya kan? Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa itu gambaran tentang Tuhan itu ditulis oleh penulis kitab Nahum sebelum ada nubuat tentang penghakiman kepada bangsa Niniwe. Hal itu bertujuan agar bangsa Israel menyadari bahwa kalau nanti kerajaan Niniwe hancur, itu bukan karena mereka, tetapi karena tangan Allah, karena kuasa Allah, karena kebaikan Allah. Nah, itu peran atau tujuan dari teofani, penampakan Tuhan yang barusan kita baca dan dengarkan. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu yang baik yang benar-benar tidak pernah kita bayangkan terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak pantas untuk membanggakan diri. Nah, ini pesannya. Bahwa sebelumnya ada tangan kuat Tuhan yang akan menolong kita. Jadi keberhasilan kita itu bukan hanya karena kerja keras kita, melainkan ada tangan-tangan Tuhan yang selalu ada menolong kita umat kesayangannya. Itu pesan yang mau disampaikan. Jadi sebelum kerajaan Niniwe dihancurkan, ada Mazmur Teofani, ya Mazmur penampakan Tuhan, yang digambarkan Tuhan itu Tuhan yang akan membalas, Tuhan yang dendam para musuhnya. Tetapi sekaligus Tuhan itu Tuhan yang baik, tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Nah, berikutnya sekarang kita lihat Nahum itu bernubuat dan berkarya pada pemerintahan Raja Yehuda, yaitu Raja Manasye. Ibu Bapak dan teman-teman, sebagai pengetahuan kita, Raja Manasye itu salah satu raja paling parah. Kenapa? Karena dia raja yang menyembah berhala. Bahkan Raja Manasye pernah mengorbankan anaknya untuk dewa-dewa yang ia sembah. Ya. Ini menggambarkan bahwa Raja Manasye adalah seorang raja yang benar-benar sangat tidak taat kepada Allah. Bahkan dia rela mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban untuk dewa-dewa yang ia sembah. Ya, di lembah Henom. Ya. Nah, Raja Manasye ini merupakan sahabat dekat dari Raja Asyur.
sehingga menghalalkan ibadat sinkretis, yaitu ibadat penyembahan berhala di Yerusalem. Sama seperti Raja Salomo, di bawah kepemimpinan Raja Manasye, terdapat banyak kuil-kuil penyembahan berhala. Nah, Nabi Nahum hadir untuk menubuatkan akhir dari kerajaan Asyur dan ibu kotanya Niniwe. Itu pesannya. Dalam nubuat-nubuatnya, Nabi Nahum menimba dari sabda-sabda ancaman yang lebih dulu ada. Jadi sebenarnya Nabi Nahum juga belajar kitab-kitab, terutama kitab Nabi Yesaya. Jadi dapat dipastikan Nabi Nahum ini ditulis kitabnya sesudah ya ditulisnya kitab Nabi Yesaya. Jadi kitab Nabi Yesaya ditulis terlebih dahulu, baru setelah itu kitab Nabi Nahum. Oke ya. Berikutnya. Sekarang Ibu Bapak dan teman-teman perhatikan Nahum bab 2 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, ada nubuat mengenai penaklukan kota Niniwe. Tapi Ibu Bapak tidak usah baca semuanya karena waktu kita terbatas, masih ada kitab Habakuk, ya kan? Fokuslah pada ayat yang ke-13. Satu orang volunteer tolong bantu baca Nahum bab 2 ayat 13. Dibaca ya Pak. Silakan Pak Yohanes. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa-singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Nah, terima kasih Pak Yohanes, sangat baik. Jelas ya. Jadi Allah mengancam Asyur yang saat itu bersahabat baik dengan Raja Manasye, Raja Yehuda. Sehingga di Yerusalem itu dijajahnya bukan lagi dijajah secara fisik, tetapi dijajah secara rohani, secara spiritual. Sehingga saat itu banyak sekali orang-orang di kerajaan sinkretisme penyembahan berhala. Karena rajanya sendiri, Raja Manasye, itu juga menyembah berhala. Nah, makanya karena Allah mencintai bangsa Israel, tidak mau bangsa Israel hancur, ya, maka Allah mengancam kerajaan Asyur melalui nubuat Nabi Nahum. Yang tadi barusan kita dengar. Bab 2 ayat 13 dikatakan, aku akan menjadi lawanmu, Tuhan semesta alam, aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Nah, itu nubuat ancaman dari Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Nahum. Karena sudah menyebarkan sinkretisme di Yerusalem. Sehingga
banyak orang-orang Yerusalem jalan penyembahan berhala. Nah, sekarang coba kita lihat sabda celaka yang kedua, yaitu bab 3 ayat 1 sampai dengan 7. Tidak usah dibaca semua, baca yang sabda ancaman Tuhan ayat 5 sampai dengan 6. Silakan satu orang volunteer. Nahum bab 3 ayat 5 dan 6. Lihat, aku akan melawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menyingkap ujung bawah kainmu sampai ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa, dan aibmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan kotoran ke atasmu, membuatmu terhina dan menjadi tontonan. Nah, terima kasih Bu Vivi. Ini Sama-sama. sabda ancaman dari Tuhan yang ditujukan kepada kerajaan Asyur melalui Nabi Nahum. Jadi bukan lagi orang-orang Israel yang akan menjadi lawannya, melainkan Allah sendiri yang akan menjadi lawan mereka. Dan Allah berjanji akan melemparkan kotoran kepada mereka dan akan menghina mereka dan membuat mereka menjadi tontonan. Jadi Allah memberikan ancaman. Lagi-lagi ini gaya bahasa ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jangan ditafsirkan secara ini hanya gaya bahasa dari penulis. Ya. Tetapi ingin menunjukkan, tadi di awal saya bilang ya, bahwa Allah benar-benar ingin membebaskan orang-orang kesayangannya dari kerusakan moral dan spiritual yang diakibatkan oleh kerajaan Asyur karena bersahabat baik dengan Raja Manasye, seorang raja Yehuda. Nah, maka Allah benar-benar tidak Yerusalem menjadi korban mereka. Maka Allah mengancam dengan memberikan beberapa sabda ancaman. Lalu ayat ke-7 itu merupakan sindiran singkat. Silakan satu orang volunteer. Baik, saya baca. Ya Pak Mul, silakan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur untuk dia? Nah, terima kasih Pak Mul. Jadi di bagian terakhir dari nubuat yang kedua, jadi kan ada 3 nubuat ya. Nubuat pertama itu penaklukan kota Niniwe, bab 2 ayat 1 sampai dengan 13. Lalu nubuat kedua yaitu sabda celaka dan ratapan, bab 3 ayat 1 sampai dengan 7. Ya, yang ditutup dengan sebuah sindiran. Niniwe sudah rusak, tetapi dia. Nah, ya. Kenapa sudah rusak? Karena telah dikalahkan oleh Allah. Ya. Oke, sekarang nubuat yang ketiga. Jadi tugas nabi itu berdiri bersuara atas nama Allah. Makanya disebut prophet dari kata pro dan pemi. Berdiri atas nama Allah. Itu arti kata nabi. Ya, berdiri atas nama Allah. Oke, jadi kalau misalkan nabi-nabi kecil itu bersabda,
maka sabdanya itu merupakan sabda Allah yang langsung datang dari Allah, berdiri atas nama Allah, itu nabi. Nah, sekarang kita masuk dalam nubuat yang ketiga, cemooh atas Niniwe, bab 3 ayat 8 sampai dengan 19. Tidak usah dibaca semuanya, baca ayat 18. Silakan satu orang volunteer. Silakan. Ayat 18 saya dan lagi 19. ya. Alangkah terlelap, Silakan. alangkah terlelapnya gembala-gembalamu, hai Raja Asyur. Para pemukamu tertidur, tentaramu berserakan di gunung-gunung, dan tidak ada yang mengumpulkan. Oke, ke mute Kak Yunita. Ayat 19-nya. Tiada obat untuk cederamu, tidak tersembuhkan lukamu. Semua yang mendengar kabarmu bertepuk tangan atasmu. Sebab siapakah tidak dilanda perbuatan jahatmu yang tiada hentinya? Oke, terima kasih Kak Yunita. Ibu Bapak dan teman-teman, kalau terdapat perbedaan ayat, ya maksudnya kata-katanya itu karena ada terjemahan terbaru TB2. Jadi kalau misalkan ada yang beda itu nggak apa-apa, karena mungkin Anda sedang menggunakan TB1. Ya, kalau misalkan yang barusan dibaca oleh Kak Yunita itu TB2. Nggak apa-apa ya, TB1 dan TB2 kita gunakan. Oke, jadi itu adalah nubuat terakhir yang ditutup dengan lagu ironis. Jadi ayat 18 dan 19 itu lagu sebenarnya. Ya, lagu yang sangat ironi yang dimulai dengan kata celaka. Alangkah terlelapnya para gembalamu, hai raja negeri Asyur, mukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung, dan tidak ada yang mengumpulkan. Jadi benar-benar hancur, lebur. Bahkan para pemimpinnya, para laskar-laskarnya itu tertidur, tercerai-berai. Lalu ayat 19, tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Berarti keadaan mereka sangat mengenaskan dan nanti akan berujung pada kematian. Karena apa? Karena luka-lukanya tidak tersembuhkan. Nah, ini penting. Saya tutup dengan kesimpulan bahwa kitab Nahum ingin menunjukkan kedaulatan dan keadilan Allah. Tolong diingat ya Ibu Bapak ya. Jadi 3 nubuat tadi yang diingat itu bukan ancaman dari Allah. Ya, walaupun memang isinya berupa ancaman dari Allah. Tapi pesannya bukan itu. Pesannya adalah kitab Nahum ingin menunjukkan bahwa Allah itu berdaulat, bahwa adil terhadap umat kesayangannya. Jadi pesan bagi kita adalah kalau kita ditindas semena-mena, kalau kita diintimidasi, Allah itu akan menunjukkan kedaulatan dan keadilannya. Ya, dengan cara Allah yang tidak terselami. Ingat konsepnya, jangan lagi Allah yang akan membalas perbuatanmu. Ya, seakan-akan Allah itu bodyguard kita yang akan dendam kita, bukan. Ya, kalau kita diintimidasi, kalau kita dicurangi, kalau kita dibohongi, Allah akan berdaulat karena Allah maha adil.
dengan cara yang hanya Allah ketahui. Cara yang benar-benar penuh kasih dan penuh keadilan. Itu pesannya. Jadi kalau kita diintimidasi, kita dibohongi, kita dikucilkan, kita jangan membalas mereka. Itu pesannya. Karena Allah lah yang berdaulat atas hidup kita. Kita serahkan semuanya kepada Allah, biarkan Allah yang mengadili dengan caranya yang penuh kasih dan penuh keadilan. Nah, ada yang bocor. Maka saya tulis di sana, fokus kitab ini bukan tentang kekerasan, melainkan tentang Allah. Nahum berusaha meyakinkan para pembaca, yaitu kita semua, Allah, dan sama sekali tidak mendorong mereka untuk melakukan perlawanan fisik. Tolong dicatat dan diingat Ibu Bapak. Ya, jangan dikutip secara harafiah. Seakan-akan Allah mengajak bangsa Israel untuk melawan bangsa Asyur secara fisik. Bukan itu. Tetapi Allah mau agar kita benar-benar menyerahkan semuanya ke dalam kedaulatan Allah. Kitab Nahum menekankan keadilan dan kesetiaan terhadap mereka yang menjadi miliknya dan harapan yang ada bagi umat Allah. Itu tujuan dari kitab Nahum. Ingin menekankan keadilan dan kesetiaan Allah terhadap mereka, umat yang dikasihinya. Selesai kitab Nahum. Oke, sekarang kita masuk kitab Habakuk. Nah, kalau tadi kitab Nahum ditujukan kepada kerajaan Asyur, buatnya ya. Sedangkan Habakuk itu ditujukan kepada kerajaan Babel, ya. Dan juga kerajaan Yerusalem atau Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Kenapa? Karena nanti kita akan menemukan sebuah dialog bahwa Allah ternyata menggunakan kerajaan Babel untuk memberikan pelajaran kepada kerajaan Yehuda. Nah, nanti akan ada dialog, dua persoalan dan dua tanggapan dari Allah. Ini penting. Habakuk itu dapat kita baca dua kali namanya disebut, yaitu bab 1 ayat 1 dan bab 3 ayat 1. Ya, Habakuk itu seorang nabi yang berdialog dengan Allah. Beda tadi dengan Nahum ya. Kalau Nahum mendapatkan pesan dari Allah. Tetapi kalau Habakuk berdialog dengan Allah. Sama seperti Musa dengan Allah. Ya, Habakuk juga berdialog dengan Allah. Habakuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Allah dan Allah menjawabnya. Habakuk berkarya ketika Yehuda sudah dikuasai oleh orang Kasdim. Tolong diingat, sudah. Ya. Berarti ini setelah tahun 587 sebelum Masehi. Kenapa? Yehuda itu dihancurkan oleh kerajaan Babel tahun 587 sebelum Masehi. Nah, Habakuk berkarya ketika kerajaan Yehuda sudah dikuasai oleh kerajaan Babel. Ya, orang Kasdim atau bangsa Kasdim itu membangun kerajaan kuat. Nama kerajaannya adalah kerajaan Babel.
yang tadi kita lihat petanya ya, itu merupakan daerah Irak saat ini. Ya. Dan pada 612 sebelum Masehi, kerajaan Babel mengalahkan kerajaan Asyur. Tadi saya sempat singgung di awal ya. Ya kan? Oke, ada yang bocor lagi. Jadi kerajaan Asyur itu berhasil mengalahkan kerajaan Israel. Jadi kan kerajaan Israel itu dibagi menjadi dua ya, utara dan selatan. Yang utara itu disebut kerajaan Israel, yang selatan itu disebut kerajaan Yehuda. Kerajaan ini kan pecah menjadi dua setelah Salomo wafat. Ya, kerajaan selatan, para rajanya itu keturunan dari Raja Daud, karena Allah telah bersabda kepada Raja Daud bahwa kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Ya, kerajaan utara atau kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria dengan 10 suku di sana. Ya, sedangkan kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Hanya ada 2 suku. Suku Yehuda dan suku Benyamin. Ya. Nah, kerajaan utara Israel itu dihancurkan oleh kerajaan Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Nah, setelah itu kerajaan Asyur bersahabat dekat dengan kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Salah satunya dengan Raja Manasye tadi. Nah, saat kerajaan Asyur sedang dilanda kemerosotan, bangsa Kasdim itu membangun sebuah kerajaan. Dan kerajaan ini menjadi sangat kuat. Sehingga pada tahun 600 sebelum Masehi, kerajaan Babel berhasil mengalahkan kerajaan Asyur. Nah, setelah berhasil mengalahkan kerajaan Asyur, kerajaan Babel itu dipakai oleh Allah untuk menghancurkan kerajaan Yehuda. Jelas ya? Maka kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem dihancurkan oleh kerajaan Babel tahun 587 sebelum Masehi. Dihancurkan karena salah satunya ulah dari Raja Manasye. Raja Manasye menyembah berhala, tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan kepada Allah. Ya, dari nenek moyangnya. Salah satunya perintah Allah yang pertama dari 10 perintah Allah. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih daripada segala. Dan ternyata perjanjian itu tidak ditepati oleh Raja Manasye. Ya, sehingga saat itu Allah menggunakan kerajaan Babel untuk menghancurkan kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Nah, ini pewartaan Habakuk disampaikan pada masa antara pemerintahan Raja Yoyakim. Silakan dicatat. Kalau tadi Nahum itu Raja Manasye. Kalau Habakuk itu pemerintahan Raja Yoyakim tahun 609 sebelum Masehi. Dan pengepungan Yerusalem oleh Nebukadnezar Raja Babel. Jadi pengepungan itu dimulai tahun 597 sebelum Masehi. Dan mulai benar-benar dihancurkan 10 tahun kemudian 587 sebelum Masehi. Nah, pada Nabi Yeremia
Yeremia juga tampil menyampaikan firman Allah. Jadi Nabi Habakuk dengan Nabi Yeremia itu satu zaman. Jelas ya? Walaupun keduanya berkarya di zaman yang sama, namun memberi tekanan yang berbeda dalam pewartaan mereka. Jadi mereka itu meskipun di zaman yang sama, tapi tekanan kenabiannya berbeda. Tekanan pewartaannya berbeda. Oke ya. Bedanya adalah kalau Yeremia memperlihatkan hukuman atas dosa-dosa Yehuda yang dilaksanakan oleh orang Kasdim. Orang Kasdim itu maksudnya orang Babel ya, ibu bapak dan teman-teman ya. Jadi Yeremia itu memperlihatkan ini loh hukuman atas dosa-dosa Yehuda ya, yang dilaksanakan oleh orang-orang Kasdim atau orang-orang Babel. Sedangkan Nabi Habakuk itu lebih menekankan keadilan dan dilakukan oleh orang Kasdim. Nah, ini dua tekanan yang berbeda. Ya. Berikutnya, silakan dicatat. Kitab Habakuk dibagi menjadi 3 bagian. Kalau tadi kitab Nahum itu 4 bagian, sedangkan kitab Habakuk itu 3 bagian. Yang pertama, berisi dialog antara nabi dengan Allah. Ya, yaitu dari bab 1 ayat 2 sampai ayat 5. Silakan dicatat. Isinya adalah 2 keluhan nabi ditanggapi dengan 2 nubuat ilahi. Lagi-lagi ada nubuat. Kalau tadi Nahum ada 3 nubuat, sedangkan Habakuk ada 2 nubuat. Ya, 2 nubuat ini pun berasal dari tanggapan Allah terhadap 2 keluhan Nabi Habakuk. Ya, nanti ulangan agama keluar nih. Ya. Ada berapa nubuat dalam kitab Habakuk? Ya. Nah, lalu bagian yang kedua ada 5 kutukan kepada bangsa penindas yang fasik. Nah, ini bangsa yang fasik itu maksudnya bangsa Babel. Jadi ada 5 kutukan. Lalu yang terakhir, Mazmur untuk meluhurkan kemenangan Allah. Itu ada dalam bab 3. Ingat ya, tadi Mazmur Teofani, semoga masih ingat ya, dalam kitab Nabi Nahum. Mazmur penampakan Tuhan bertujuan untuk mengajak bangsa Israel menyadari bahwa keberhasilan mereka menaklukkan kerajaan Asyur itu bukan karena mereka, melainkan karena kuasa Allah. Makanya ada Mazmur Teofani. Sedangkan dalam kitab Habakuk, Mazmur itu ada di bagian akhir yang berisi meluhurkan kemenangan Allah yang datang untuk menghukum bangsa-bangsa dan menyelamatkan umatnya. Jadi isinya benar-benar sama. Ya. Intinya bahwa Allah yang berperang untuk membebaskan umat kesayangannya. Itu pesannya. Baik Mazmur Teofaninya Nabi Nahum maupun Mazmur kemenangan Allah. Substansinya sama. Sama-sama ingin menunjukkan Allah yang berdaulat, mengasihi, dan menyelamatkan umat kesayangannya.
Ya. Nah, sekarang coba baca persoalan pertama. Bab 1 ayat 2 sampai dengan 4. Silakan. Ini persoalan yang pertama yang disampaikan oleh Nabi Habakuk dalam dialognya bersama dengan Allah. Silakan. Silakan. Keluhan Nabi atas ketidakadilan. Habakuk 1 ayat 2 sampai dengan 4. Berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Itulah sebabnya hukum tak lagi berdaya dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh, orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan diputar balikan. Oke, syukur kepada Allah. Ya kan, ini suara kenabian muncul nih. Ya, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku penindasan, tetapi tidak kau tolong. Jadi Nabi Habakuk itu merasa Allah itu enggak adil. Kenapa aku berteriak, tapi kau tidak dengar? Aku minta tolong, tetapi tidak kau tolong. Malah engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, kelaliman, aniaya, kekerasan, perbantahan, pertikaian. Kenapa? Kok malah yang diperlihatkan kepadaku semuanya itu? Maka ayat yang keempat, itulah sebabnya kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Jadi Nabi Habakuk itu merasa tidak ada keadilan. Dia merasa bahwa Allah tidak menolong mereka. Allah tidak peduli dengan seruan mereka. Sehingga Nabi Habakuk merasa bahwa tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Nah, jadi di sini kita bisa melihat Allah menggunakan kerajaan Babel untuk mengepung Buddha. Bayangkan, ya. Nah, Nabi Habakuk merasa Allah ini enggak adil. Kok malah yang dipertontonkan penindasan, pembunuhan, kejahatan, kelaliman, aniaya. Lalu ternyata Allah menanggapi. Nah, silakan baca bab 1 ayat 5 dan 6 terlebih dahulu. Silakan. Penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyakan mereka. Nah, terima kasih Bu Yulia. Jadi pertanyaannya, siapa kan orang Kasdim itu? Siapa? Siapakah yang membangkitkan orang Kasdim itu untuk menghancurkan kerajaan Yehuda? Allah sendiri. Jadi di ayat yang ke-7 tuh, ke-6.
Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Nah, orang Kasdim tahu ya tadi ya, orang Babel ya, kerajaan Babel. Bangsa yang tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka, yaitu Yerusalem. Jadi pada saat Nabi Habakuk berseru merasa Allah tidak adil, Allah menanggapi sebaliknya. Lah memang aku yang membangkitkan mereka untuk menjajah, menghancurkan kerajaan Yehuda. Wah, ini kan luar biasa ya. Ya. Jadi Allah menggunakan musuhnya kan umat kesayangannya. Nah, gimana ini? Ya. Lalu persoalan yang kedua, silakan baca bab 1 ya, ayat yang ke-12. Silakan. Sampai 14 nggak apa-apa deh. Silakan. Bukankah Engkau, ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang Maha Kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Oke, terima kasih Pak Mul. Coba bayangkan Ibu Bapak dan teman-teman, setelah Allah menanggapi persoalan pertama, keluhan pertama dari Nabi Habakuk, ada keluhan yang kedua, ada persoalan yang kedua, di mana di ayat yang ke-13 dan 14, Nabi Habakuk mengatakan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang dan engkau berdiam diri? Jadi Allah itu disangka oleh Nabi Habakuk hanya diam memandangi orang-orang Israel yang telah berkhianat menyembah berhala. Kenapa engkau kok diam saja melihat mereka itu telah berkhianat daripadamu? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar daripada dia. Nah ini. Lalu kenapa engkau juga diam kalau ada orang fasik, yaitu orang Babel, menjajah, merusak. Kalau dalam bahasa yang barusan, menelan orang yang lebih benar. Siapa orang yang lebih benar? Orang Israel. Nah jadi Nabi Habakuk itu percaya bahwa orang-orang Israel dengan segala pengkhianatannya itu kategorinya adalah orang benar karena umat kesayangan Allah. Sedangkan orang-orang Babel itu orang fasik. Mereka tidak menyembah Yahweh. Nah, kenapa engkau membiarkan mereka, orang-orang fasik itu menelan kami, menjajah kami. Nah, lalu Allah menanggapi 2 ayat 1 sampai dengan 5. Nah, ini ada dialog, ya kan? Silakan baca ayat 1 sampai dengan 5. Bab 2. Silakan. Habakuk bab 2 ayat 1 sampai dengan 5. Orang benar akan hidup karena percaya.
Aku akan bertempat penjagaanku dan bertahan di. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan jawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat memelihatnya. Sebab penglihatan itu masih saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahan dan bukan tipu. Meskipun lambat, nantikanlah itu. Hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang yang akan berada tidak tulus hatinya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Sungguh, kekayaan itu berkhianat. Orang yang sombong tidak akan berdiam. Ia akan mulutnya dunia orang mati tidak kenyang-kenyang seperti maut. Segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunnya. Terima kasih Kak Mei. Nah, terakhir akhirnya Allah menanggapi keluhan dari Nabi Habakuk. Kenapa engkau membiarkan orang fasik menelan orang benar? Lalu Tuhan menjawab di ayat yang kedua. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Tentu kita ingat Musa ya, yang membawa 2 loh batu. Nah, Habakuk juga diminta untuk mengukir dan menulis penglihatan yang telah ia peroleh. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi bersegera menuju kesudahannya dan dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi Allah mau agar umat kesayangannya menunggu, sabar. Ya, pasti itu akan terjadi. Ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Seterusnya, pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan orang yang membusungkan dada? Orang sombong dan hianat. Siapa dia? Yaitu orang-orang Babel. Jadi ternyata di bagian tanggapan yang kedua ini, Allah benar-benar akan membebaskan bangsa Yerusalem atau bangsa Israel, kerajaan Yehuda, dengan mengatakan orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ini menggambarkan orang-orang Babel. Kenapa? Karena orang Babel setelah menguasai Yerusalem, mereka itu sombong. Mereka itu berlagak. Seakan-akan mereka itu bisa mengalahkan umat Allah, kerajaan Yehuda, atas kekuatan mereka sendiri. Nah, Allah melihat mereka itu menjadi muak, menjadi marah, dan mengatakan mereka yang sombong, mereka yang mereka akan dimusnahkan. Lalu kita tahu setelah itu ada yang disebut dengan kerajaan Persia. Ya, tahun 538 akhirnya kerajaan Persia di bawah pimpinan kerajaan Kores berhasil mengalahkan kerajaan Babel. Sehingga kerajaan Babel hancur, runtuh, dan kerajaan Yehuda, terutama orang-orang pembuangan di Babel, dipulangkan kembali ke Yerusalem. Karena kebaikan hati Kores, karena mendapatkan pesan dari Allah. Jadi di bagian akhir nanti
Allah ternyata menggunakan kerajaan Persia melalui Raja Kores untuk mengalahkan kerajaan Babel. Sehingga orang-orang Yehuda dapat pulang kembali ke tanah halamannya, ke kampung halamannya, yaitu Yerusalem, ya, ke tanah kelahiran mereka. Nah, dari peristiwa ini bahwa ternyata orang yang dipakai Tuhan pun bisa jatuh dalam kesombongan. Iya kan? Seakan-akan semua karena kehebatan mereka. Lalu ayat yang keempat tuh. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, tetapi orang yang hidupnya benar itu akan diselamatkan karena mereka percaya. Ya, jadi bangsa Israel itu pada saat di pembuangan Babel, mereka menjadi bangsa yang bertobat. Ya, dan dari pembuangan Babel tradisi pris. Nah, tradisi pris inilah yang menulis kisah penciptaan dari bab 1, Kejadian bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 4. Itu tradisi pris. Jadi kisah penciptaan itu ada 2 versi karena berangkat dari 2 tradisi. Nah, tradisi yang Kejadian 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 4 itu justru lahir di pembuangan Babel. Para imam. Ya, coba bayangkan. Jadi dari pembuangan Babel, mereka menjadi bangsa asing di negeri orang lain, tetapi justru di sana mereka merasakan kasih dan kebaikan Allah. Sehingga pada saat mereka pulang ke Yerusalem, mereka mendirikan bait Allah yang kedua. Ya, di bawah pimpinan Zerubabel. Nah, itu zamannya Ezra dan Nehemia. Nah, sebagai penutup, apa pesan kitab Habakuk? Ini tolong diingat. Allah itu bisa menggunakan orang Kasdim untuk menghukum umatnya yang berlaku jahat. Hal ini menunjukkan bahwa Allah berkuasa menggunakan siapapun untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya. Jadi hati-hati terhadap orang yang kita benci. Jangan-jangan orang itu dipakai oleh Tuhan untuk mendidik kita. Nah, ya. Bisa jadi orang yang menyangka bahwa Allah hanya menggunakan orang-orang baik untuk melakukan kehendaknya. Tetapi kuasa itu berkuasa juga untuk menggunakan orang-orang berdosa melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi jangan kita tutup mata terhadap mereka yang kita benci. Musuh-musuh kita. Siapa tahu Allah menggunakan mereka untuk menegur dan mendidik kita. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel, kerajaan Yehuda. Ternyata Allah menggunakan bangsa yaitu kerajaan Babel untuk menghukum mereka. Ya, kalau dalam tradisi Ignatian, finding God in all things, ya, menemukan Tuhan dalam segala hal, termasuk dalam diri orang-orang yang kita benci atau kita tidak suka. Itu Allah bisa berkarya melalui mereka. Ah, ya, butuh kerendahan hati. Ya, boro-boro didengerin. Ya, ketemu mukanya aja males. Ya. Oke, sekarang pesan yang kedua. Hukum orang Kasdim karena sudah berlaku sombong. Ya, ingat, Allah sangat membenci kesombongan. Kesombongan mereka berlaku semena-mena terhadap bangsa-bangsa lain. Padahal mereka hanyalah alat yang digunakan oleh Allah untuk melakukan kehendaknya.
Kesombongan merupakan sikap yang tidak berkenan bagi Allah. Orang beriman diingatkan untuk menghindarkan diri dari kesombongan. Jadi hati-hati kalau kita berhasil. Jangan-jangan kita telah jatuh dalam kesombongan. Membenci kesombongan. Ingat ya Ibu Bapak dan teman-teman, saya pun diingatkan, yang membuat kita jatuh itu bukan kritikan, tapi pujian. Hati-hati dengan pujian. Karena bukan kritikan yang membuat kita terjatuh, melainkan pujian. Ya, maka hati-hati terhadap pujian. Jangan-jangan justru kita jatuh dalam kesombongan. Ya. Nah, pesan terakhir, kitab Habakuk mengajak kita semua, kalau dalam konteks Israel, untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam penderitaan mereka. Kepercayaan kepada Tuhan inilah yang akan membawa kehidupan bagi mereka. Hal ini mengingatkan orang beriman untuk tetap setia kepada Allah walaupun di tengah situasi penderitaan dan ketidaktahuan. Nah, ini pesan yang terakhir ya, bahwa kitab Habakuk mengajak umat Israel dan juga kita tentunya untuk tetap percaya kepada Tuhan bahkan di dalam penderitaan. Ya, kita diajak setia sampai akhir. Nah, itu pesan yang sangat penting terutama bagi kita yang saat ini sedang berjuang dalam iman dan pengharapan. Ya, kita diminta untuk tetap percaya, taat dan setia karena Allah yang akan berdaulat atas kehidupan kita. Terakhir, ada 2 ayat tambahan. Coba baca Amsal 19 ayat 22. Yang A saja. Amsal 19 ayat 22a. Silakan. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik miskin daripada seorang pembohong. Nah, Ya. terima kasih Bu Vivi. Ya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Jadi Allah ingin kita setia sampai akhir seperti yang ditujukan oleh Tuhan Yesus. Yesus menunjukkan bagaimana ia setia sampai akhir dalam penderitaan dan kematiannya. Yesus menunjukkan kesetiaan. Dan juga tentu Bunda Maria. Ya, Bunda Maria menunjukkan kesetiaan sampai akhir. Amin. Satu lagi ya, Bu Vivi boleh bantu. Filipi 1 ayat 29. Ayat 29. Ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Jadi penderitaan itu adalah sebuah Karunia. Sebuah karunia. Ya. Jadi ingat Ibu Bapak, Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Jadi penderitaan itu adalah sebuah karunia. Untuk tetap setia di dalam penderitaan. Itu pesan yang sangat penting dari kitab Nabi Habakuk. Selesai. Tepat pukul 8:30. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Silakan Kak Nina atau Kak Mi. Monitor Anda atas semua pemaparan yang sudah dibawakan oleh KL Pendias Kapit.
Saya persilahkan 1 menit. Terima kasih banyak Kak Vindes. Ya, Untuk sama-sama sesi Kak Mi. selanjutnya adalah session Q&A atau tanya Iya, jawab. oke. Kami sementara ini mempersiapkan 2-3 orang penanya, bisa secara lisan dengan mengangkat tangan, raise dan unmute, dan juga bisa diketik lewat kalau pertanyaannya panjang. Session Q&A ini sendiri akan dibawakan oleh Sis Vivi Banjarmasin. Silakan Sis Vivi. Oke, selamat malam semuanya, Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar? Ya, Baik, oke. Ibu. Saya yakin semuanya tadi ini ya menyimak dengan baik semua pemaparan dari Kak Vindes ya. Saya sih yakin Bapak Ibu di sini ada yang penasaran nih. Ayo saya undang ya, siapa yang mau bertanya? Silakan, boleh raise hand. Boleh? Atau langsung boleh diketikkan di kolom chat jika ya ada. Oke, saya cek dulu ya. Di kolom chat belum ada pertanyaan. Oke, on the spot yuk saya ajak Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, jangan malu-malu ya. Pergunakan kesempatan ini untuk bertanya langsung. Yang jauh dari Papua, apa ada yang mau bertanya nih? Ibu Pampilia ya? Ada yang mau ditanyakan, Bu? Masih mute, Bu? Iya, sementara belum ada, Bu. Belum ada ya. Bu Elizabeth ada yang bertanya kah, Bu? Belum, Bu Vivi. Oke. Oke, kalau gitu saya bertanya dulu deh. Satu ya, Kak Vindes. Ya, Bu Vivi. Tadi kan kalau Kak Vindes mengamatin dari yang Filipi 1 ayat 29, penderitaan itu adalah sebuah karunia. Kalau kita mencermati sekarang penderitaan perang yang ada yang masih terjadi ya, Kak ya, itu bagi yang mengalaminya kan penderitaannya nggak berhenti-henti ya, Kak. Nah, sampai mereka kekurangan pangan, sampai mereka dihantui rasa ketakutan seperti yang di Palestina dan sekitarnya itu, hikmah apa yang boleh Kak Vindes tarik ya dari kejadian perang tersebut ya, Kak? Oke, terima kasih Bu Vivi. Tadi ya, sebenarnya kan suara kenabian itu masih terus bergema sampai sekarang. Ya, saya percaya bahwa di Indonesia pun demikian ya. Suara kenabian itu bergema, terutama kemarin-kemarin ini sebelum Pilpres, beberapa romo filsuf dan Mario bilang bahwa seandainya, bukan seandainya, jikalau para romo filsuf itu sudah turun gunung istilahnya ya, berarti ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja terhadap negeri ini. Nah, lalu diberikan sebuah contoh, seperti contoh di dalam sejarah katanya kan, bahwa setiap kerajaan-kerajaan itu selalu ada para nabi yang bersuara katanya. Nah, kalau nabi-nabi itu bersuara berarti kerajaan itu sedang tidak baik-baik saja. Ya, itu cari di YouTube. Nah, sama seperti kejadian di Palestina, kemudian bahkan sekarang ini sedang ramai diperbincangkan teman-teman kita di tanah Papua ya, Bu Pampilia ya. Nah, itu juga menjadi sebuah tantangan tersendiri bagaimana kita sebagai umat Allah juga diminta turut aktif untuk bersuara, suara kenabian. Ya, sehingga di dalam penderitaan mereka kita pun bisa ikut ambil bagian. Itu pesan pertama yang bisa saya bagikan, Bu Vivi. Yang kedua, kita bisa melihat di sini bahwa keserakahan akan selalu ada. Ya, dari dulu ya, Yesus itu dicobai karena iblis ya, yang benar-benar sangat tahu kelemahan manusia, yaitu mengenai keserakahan. Iya kan? Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dari bait Allah, menyembah Dia, sehingga Yesus bisa memiliki semua kerajaan di dunia. Ya, lagi-lagi iblis menawarkan keserakahan. Ini kita harus benar-benar ikut ambil bagian
setidaknya belajar untuk tidak serakah dalam hal-hal sederhana. Ya, karena tentu itu perbuatan yang tidak baik. Contoh saja misalkan dalam restoran kita pesan makanan, ya jangan terlalu banyak jika memang tidak sanggup menghabiskan. Ya, karena masih banyak yang akhirnya makanan itu tidak dimakan dan akhirnya terbuang. Itu contoh-contoh sederhana saja. Atau misalkan kita atau tas kalau memang masih layak pakai, ya silakan gunakan yang masih layak pakai. Ya jangan takut FOMO, ya takut ketinggalan zaman, tidak up to date sehingga kita mengkoleksi sepatu tas mahal. Sebenarnya jangan-jangan itu salah satu bentuk keserakahan kita. Nah, jadi kita bisa ikut ambil bagian Bu Vivi dengan ikut ambil bagian untuk melawan perbuatan-perbuatan keserakahan itu dengan tindakan konkret, hal-hal sederhana dimulai dari kita. Yang juga harus kita sadarkan. Ya, suara kenabian itu sangat penting. Ya, di inner circle saya itu udah mulai tuh suara kenabian bermunculan. Ya, jadi ini sangat penting untuk kita sama-sama berjuang, ikut ambil bagian dalam penderitaan mereka. Ya, terutama teman-teman kita di tanah Papua. Terima kasih Bu Vivi untuk pertanyaan yang luar biasa. Ya, terima kasih Kak Vindes. Oke, kita sambung lagi pertanyaan kedua yuk, jangan ragu-ragu. Para mitra juga boleh loh bertanya. Oke, yuk. Ada pertanyaan di kolom chat rasanya. Oke, pertanyaan di kolom chat. Coba saya buka dulu. Oh iya, ada Kak. Bagaimana sikap kita bila kita dipakai Tuhan sebagai orang fasik untuk menyadarkan sesama kita, Kak? Bagus nih pertanyaannya nih. Terima kasih. Dari Bu Reni ya. Saya nggak Kedoya. kepikiran loh. Ini pertanyaannya bagus sekali nih. Semoga Bu Reni masih ada ya. Oke. Bu Reni, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat out of the box. Ya. Berarti bagus ya kalau kita menyadari kita orang fasik, ya, sehingga menyadarkan kita untuk segera bertobat. Ya, itu yang pertama. Ya, jadi kalau dengan pertanyaan Bu Reni ini menyadarkan saya bahwa Bu Reni ini benar-benar berpikir sangat rendah hati, sangat rasional, ya, karena berdiri atas diri orang fasik itu nggak mudah, ya kan? Karena seringkali kita berdiri menganggap diri kita orang benar, ya. Jadi bagus Bu Reni ya, bahwa kalau kita sadar kita orang fasik berarti kita segera bertobat. Yang kedua, tentu kita bersyukur orang fasik menyadarkan sesama kita, itu pun juga menyadarkan kita. Karena firman Allah itu kan seperti pedang bermata dua. Saat kita menegur orang lain, kita pun disadarkan dan ditegur oleh Tuhan. Ya, maka terserah Tuhan mau pakai kita sebagai orang benar atau orang fasik. Tapi berharap kalau kita sebagai orang benar, jangan menjadi sombong, sebagai orang fasik, segera berubah dan bertobat. Terima kasih Bu Reni, semoga menjawab. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih ya Bu Reni pertanyaannya. Oke. Kak Vindes. Selanjutnya, ya. Kak Nina mau bertanya? Mau. Yang tadi silakan Kak Nina. Di kitab Habakuk, bangsa yang fasik itu apakah orang Kasdim ya yang dimaksud ya Kak Vindes? Ya, betul. Terus 5 kutukan bangsa yang fasik itu apa aja ya Kak Vindes? 5 kutukan itu ada di Habakuk bab 2. Coba dibuka. Tadi ya. Nah, ini sama seperti 4. Kita buka ya. Nah, itu. Habakuk bab 2 ayat 6. Ketemu nggak? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya,
Nah, ini kan ngomongin orang Kasdim, ya. Orang Babel, ya. Celakalah. Nah, itu kutukan tuh. Lalu ayat 9. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya. Nah, ayat 9. Lalu ayat 12 tuh. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayat 15. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Ya, artinya ini jangan pergi ke klub mabok. Ya, ya, pergi ke klub dan mabuk-mabukan. Ya, nah itu yang nggak boleh ya, sampai memandang auratnya. Itu yang terakhir, yang kelima. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu terjagalah dan kepada sebuah batu bisu bangunlah. Masakan dia itu mengajar. Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Nah, ini 5 kutukan tadi, Kanina. Ya. Ayat 6, ayat 9, ayat 12, ayat 15, dan ayat 19. Ya. Oke. Tadi nggak dibahas karena fokusnya bukan di sana. Takutnya ingatnya kutukannya aja. Jadi Ya. Habakuk itu bukan suatu nubuat yang diarahkan kepada bangsa Israel, tapi malah Iya, sebuah dialog ya, tadi yang dibilangin. betul. Ya. Dialog Betul di sekali. antara Allah gitu. Betul sekali, Kanina. Betul sekali. Dan dialog itu kan berisi nubuat juga. Tanggapan dari Allah itu kan pesan kepada Habakuk untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Ya, makasih Kak Pindes. Ya, sama-sama Kanina. Jadi berdialog. Jadi Habakuk itu secara gambaran hampir sama seperti Musa ya. Musa berdialog dengan Allah. Ya, Musa itu menerima 2 loh batu, Habakuk menulis penglihatan yang ia peroleh pada loh batu. Ya, jadi hampir sama perbandingannya. Ya. Nah, sekarang coba buka Lukas bab 6. Ini mengenai 4 sabda celaka. Lukas berapa, Kak Pindas? Bab 6 ayat 24 sampai dengan 26. Kita kenal 8 sabda bahagia itu hanya ada dalam versi Injil Matius, Ibu Bapak. Ya. Tapi kalau versi Lukas itu 4 sabda bahagia dan 4 celaka. Ya, 4 sabda celaka. Ya, jadi beda ya. Kalau versi Matius itu yang 8 sabda bahagia, yang versi Lukas itu 4 sabda bahagia dan 4 sabda celaka. Nah, saya jelaskan sedikit agar nggak lepas dari konteksnya ya Ibu Bapak ya. Konteks 8 sabda itu konteksnya teologis. Ya, karena latar belakang jemaat Matius itu orang-orang Kristen Yahudi. Ya, sehingga 8 sabda bahagia itu ingin menunjukkan kuasa Yesus. Kalau di perjanjian lama Musa menerima 10 perintah Allah, kalau di perjanjian baru di atas bukit Yesus memberikan 8 sabda bahagia. Jadi penuh dengan kiasan. Ya. Sedangkan kalau Lukas ini bukan kiasan. Misalkan, berbahagialah hai kamu yang miskin. Ini miskin secara materi. Kalau versi Matius itu miskin di hadapan Allah. Jadi bukan miskin secara materi. Kalau versi Matius ya. Kenapa? Karena miskin materi belum tentu miskin di hadapan Allah. Ya.
Kalau orang kaya secara materi, belum tentu juga tidak miskin di hadapan Allah. Sedangkan versi Lukas, hai kamu yang miskin, itu miskin secara materi. Karena jemaat Lukas itu jemaat kaum marginal, kaum terpinggirkan. Jadi Lukas mengatakan kepada mereka, berbahagialah kamu yang miskin secara materi, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Kenapa? Karena saat itu orang-orang miskin banyak ditindas oleh orang-orang kaya. Nah, makanya Lukas menghibur mereka. Berbahagialah kamu yang miskin, yang kaya, karena kalianlah mempunyai kerajaan surga. Itu konteksnya. Nah, sekarang ayat 24 sampai dengan 26 ini mengenai sabda celaka. Kita baca satu ayat aja ya, karena waktu kita terbatas. Ayat 24. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Ini kaya secara materi. Karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Kenapa? Karena saat itu orang kaya banyak menindas orang-orang miskin. Celakalah kamu walaupun kaya secara materi, tapi kamu menindas orang-orang miskin. Nah, ayat ini tidak bisa diambil untuk menghakimi orang-orang kaya sekarang. Belum tentu orang-orang kaya di zaman kita itu menindas orang miskin dan orang lemah. Ya, jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi kalau kita menafsirkan kitab suci harus lihat konteksnya. Ya, konteks zamannya Lukas dulu banyak orang kaya menindas orang miskin. Bisa comot ayat seakan-akan orang kaya itu semuanya menindas orang miskin. Ya. Oke, itu Kanina. Jadi saya rasa Lukas juga terinspirasi dari kitab Yesaya dan juga kitab Habakuk mengenai sabda celaka ini. Oke, semoga menjawab. Terima kasih Kak Nina pertanyaannya dan juga Kak Vindas penjelasannya. Ada lagi pertanyaan ini Kak Vindas di kolom chat. Nabi kecil seperti Nahum, Habakuk dan sebagainya ada di kitabnya. Mengapa ada sejumlah nabi yang tidak ada kitabnya seperti Nabi Henokh, Elia dan sebagainya? Boleh diberi penjelasan Kak Vindas? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Pardi. Jadi Gereja Katolik itu mengkanonkan Alkitab kita pada tahun 382 Masehi oleh Paus Damasus yang pertama. Nah, sebenarnya ada kanon yang sebelumnya ada, yaitu kanon Ibrani. Nah, kanon Ibrani yang nanti diteguhkan dalam Konsili Yamnia pada tahun 90 Masehi, itu memang tidak memasukkan kitab Henokh, Elia, dan sebagainya. Benar mereka percaya diinspirasikan oleh Allah atau langsung diilhami oleh Allah. Ya. Nah, Gereja Katolik pun demikian. Banyak Injil di luar keempat Injil seperti Injil Barnabas, Injil Maria Magdalena, Injil Petrus. Kenapa tidak dimasukkan? Karena menurut para bapak gereja, kitab-kitab itu atau Injil-Injil itu tidak dapat dipercaya. Kenapa? Karena penulisnya itu jauh setelah murid dari para. Jadi kitab-kitab yang dikanonkan itu ada jangka waktunya, tidak bisa terlalu jauh dari kehidupan Tuhan Yesus. Ya, kurang lebih maksimal itu tahun 125 sampai 130-an lah Masehi. Ya, tapi lewat daripada itu keotentikannya diragukan, keabsahannya diragukan, keasliannya diragukan, keakuratannya diragukan, sahihannya diragukan. Jadi semua pertimbangan
dimasukkan oleh para bapak gereja. Ya, terutama setelah kanon tahun 382. Jadi sampai sekarang inilah kitab yang kita pegang. Karena memang yang tadi saya jelaskan ya, Injil-Injil itu atau kitab-kitab itu sumbernya tidak dapat dipercaya. Ya, keautentikannya tidak dapat dipercaya, keabsahannya, terus kesahihannya, keakuratannya juga tidak dapat dipercaya. Ada pertanyaan ya, Bu. Jelas ya Pak Pardi ya? Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, satu penanya terakhir tambahan ya. lagi. Konsiliamnia itu yang nanti dipakai oleh teman-teman kita yang Kristen non-Katolik. Ya, jadi kalau kita menggunakan kanon dari Paus Damasus yang pertama tahun 382 Masehi, tetapi teman-teman kita yang Kristen non-Katolik menggunakan hasil dari Konsilium Nia. Nah, di Konsilium Nia, kitab-kitab Deuterokanonika masukkan. Ya, itu yang membedakan. Jadi, ini penting untuk kita ketahui agar kita tidak saling menyalahkan. Ya, karena perbedaan pendapat. Kalau karena kita gereja Katolik, maka kita tunduk dan taat pada hierarki, pada otoritas, yaitu yang sudah dikanonkan oleh gereja melalui Paus Damasus yang pertama tahun 382. Sedangkan teman-teman kita yang Kristen non-Katolik itu menggunakan Konsilium Nia, konsili para imam-imam kepala Yahudi tahun. Memang tulisan-tulisan Deuterokanonika itu tidak dimasukkan oleh mereka. Boleh tanya dikit kan soal kitab-kitab ini, Pak Elvin? Ya, silakan Pak Pardi. Jadi ini soal, dulu kan kalau yang saya pahami, karena orang Israel, orang Yahudi itu banyak ke Yunani ya, sehingga mereka merasa perlu untuk menerjemahkan Ibrani ke Yunani, ya kan? Septuaginta itu. Nah, kemudian di Septuaginta, dalam proses terjemahan itulah makanya jadi nambah gitu kan. Pada waktu jadi bahasa Yunani, yang tadi dari Ibrani itu jadi tambah Deuterokanonika. Jadi sebenarnya kita yang nambah gitu ya. Dan waktu membuat Septuaginta kan bahan bakunya kan dari kitab Ibrani. Nah, pada waktu jadi Yunani itu menjadi bertambah. Benar nggak begitu tanggapan saya tuh? Jadi. Oke, kurang tepat Pak Pardi. Karena gini, Ibrani menjadi Septuaginta itu karena kebutuhan, tadi Pak Pardi betul, bahwa banyak orang-orang Israel itu diaspora, tinggal di luar tanah Palestina, sehingga tidak fasih lagi bahasa Ibrani. Ya, karena saat itu bahasa universalnya adalah bahasa Yunani. Maka mereka khawatir tradisi mereka hilang, sehingga para imam-imam kepala itu mengumpulkan 70 orang ahli kitab dan juga ahli bahasa Ibrani dan Yunani untuk menerjemahkan kitab-kitab itu dari bahasa Ibrani dan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Ya, maka dikatakan Septuaginta yang artinya 70, berasal dari 70 orang yang menerjemahkannya. Ya. Deuterokanonika itu sebenarnya tidak semuanya bahasa Yunani. Ya, itu sudah dibuktikan tahun 1945 sampai 1950 di Gua Qumran. Ya, bahwa ternyata banyak gulungan-gulungan kitab bahasa Ibrani dan itu adalah kitab-kitab yang terdapat di Deuterokanonika. Seperti contohnya Yesus bin Sirak, 1 Makabe. Ya kan, kalau Yudit, Tobit itu ada versi Ibraninya. Jadi sebenarnya pendapat bahwa kitab-kitab bahasa Yunani itu terpatahkan karena di Gua Qumran tahun 1945 sampai dengan 1950 itu sudah ditemukan versi Ibraninya oleh para arkeolog. Nah,
Yang benar-benar versi Yunani yang belum ditemukan versi Ibraninya itu adalah Kebijaksanaan Salomo dan 2 Makabe. Kalau misalkan dengan cara berpikir demikian, maka yang dihilangkan hanya 2 Makabe dan Kebijaksanaan Salomo. Karena sampai sekarang memang kedua kitab itu belum ditemukan versi Ibraninya. Bukan kita yang menambahkan, melainkan mereka yang memang mengurangi. Ya kan? Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, ada yang disebut dengan masa-masa hening, Pak Pardi. Itu abad ke-4 sampai dengan abad ke-2 sebelum Masehi. Setelah bangsa Israel kembali ke Yerusalem dari pembuangan Babel. Itu tidak ada lagi suara kenabian. Nah, bagi bangsa Israel itu adalah suara keheningan. Nah, mereka percaya bahwa di dalam abad ke-4 sampai dengan abad ke itu tidak berbicara kepada mereka. Nah, pas sekali bahwa tulisan-tulisan Deuterokanonika itu lahir di dalam range abad-abad ini, Pak Pardi. Nah, itu alasan keduanya. Jadi bagi mereka orang-orang Israel, jelas ini tidak diinginkan oleh Allah, karena bagi mereka ini periode abad ke-4 sampai dengan abad ke-2 sebelum Masehi, ini masa hening. Ya, Allah diam, tidak berbicara. Tetapi justru kitab-kitab Deuterokanonika itu muncul abad ke-2 sebelum Masehi. Nah, itu alasan yang kedua. Nah, kita itu percaya dengan apa yang dikanonkan oleh gereja. Kenapa? Karena kitab-kitab Deuterokanonika itu justru memuat banyak nubuat tentang Yesus Kristus. Nanti silakan dibaca. Ya, justru merasa aneh kalau kitab-kitab Deuterokanonika tidak ada dalam versi Alkitab Kristen non-Katolik. Karena di dalam kitab-kitab nubuat-nubuat tentang Tuhan Yesus. Itu sengaja, kalau menurut sumber yang saya baca, buku dari Romo Sanjaya ya, yang kitab-kitab Deuterokanonika, sebentar saya coba carikan. Saya susah nyarinya karena banyak. Ya, nanti silakan dicari bukunya, ada sumbernya. Justru para imam-imam kepala pada saat mereka mengadakan konsili Yamnia tahun 90, kenapa saat itu mereka mengadakan konsili begitu kuat saat itu? Injil-injil mulai ada. Surat-surat Paulus mulai ada. Jadi mereka merasa keberadaan mereka terancam. Sehingga konsili itu diadakan untuk mengkanonkan kembali kitab-kitab mereka. Nah, kitab-kitab Deuterokanonika itu sengaja dihilangkan karena di sana banyak menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Nah, itu sejarahnya Pak Pardi. Ya, jadi memang ini jarang dibahas. Ya, tapi kami nanti saya coba fotokan bukunya ya Pak Pardi ya, sebagai sumber referensi. Di buku itu dijelaskan dengan sangat detail. Terima kasih Pak Alvin. Terima kasih sama-sama Pak Pardi. Silakan yang lain kalau masih ada waktu. Bagaimana ini? Kak Nina, Kak Mei, masih boleh satu pertanyaan terakhir? Nah ini, ketemu. Pak Pardi, semoga masih ada. Ini bukunya Pak. Romo Indra Sanjaya. Beliau doktor kitab suci dari Keuskupan Agung. Iya, coba saya cari ntar ya. Kasih Pak. Terbitan Canisius. Ya, menelusuri tulisan-tulisan Deuterokanonika. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ada dalam buku ini. Ya, yang penulisnya adalah Romo Indra Sanjaya PR, seorang doktor kitab suci dari Keuskupan Agung Semarang.
Ini dosennya Bu Yulia dan Bu Lucia. Nah, ya, beliau sangat hebat karena doktor kitab suci. Terima kasih ya Pak Pardi buat pertanyaannya. Ya. Oke, terima kasih Pak Pardi pertanyaannya. Terima kasih Kak Vindes untuk pemaparannya. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung aktif bertanya ya Kak Vindes. Sungguh luar biasa karena mengingat waktu di Indonesia bagian timur sudah sangat malam Kak Vindes. Jadi sesi tanya jawab diakhiri ya Kak Vindes. Terima kasih Kak Mei, saya kembalikan. Terima kasih Sislivi, juga Bapak Ibu saudara-saudari yang aktif bertanya dan respon dari Kak Vindes. Terima kasih. Sampailah kita pada penghujung pertemuan AOG pada ini 5 Juni 2024. Tapi ini bukan akhir dari pertemuan karena di Rabu 3 kita akan berjumpa sama Kak Alvindes Kapinsa tentunya. Dan mengingat ada teman-teman yang dari provinsi lain atau tempat lain yang sudah 2 jam waktunya lebih dahulu dari waktu Indonesia bagian Barat, maka kami akan akhiri perjumpaan ini dengan doa penutup yang kami mohon kesediaannya untuk Sis Susia Wijaya untuk memandu dalam doa. Namun sebelumnya akan ada sesi foto bersama. Untuk itu kesediaannya semua yang belum membuka video atau kameranya, kami persilakan dalam hitungan ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah buka semua kah? Oh, belum ini. Di layar saya ada 2 halaman. Ya. Masih ada yang mau menyusul mungkin? Jika tidak ada kendala, kami mohon kesediaannya untuk membuka videonya. Ini kendalanya di komputer saya justru. Kanina bisa bantu foto. Kami saya aja bisa, boleh silakan. Iya. Saya bisa kok. Terima kasih Kak Vindes. Silakan Ababa Kak Vindes. Ya ada 1. Ya, pasang wajah termanis Anda. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, sebentar saya kirimkan dulu di grup. Baru yang pertama itu. Yang kedua ya belum. Bentar ya. Yuk, yang kedua sekarang. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih Kak Vindes. Maaf direpoti. Sama-sama, Kak Mi. Ya, Kak.